Dan yang perlu diingat oleh anak-anakku sekalian, para santri, la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah ilah kita itulah zat yang tidak pernah tidur, zat yang tidak pernah duduk. Allah yang selalu ada dimanapun, hadir, mengawasi, mengetahui, mendengar, melihat apapun yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Jadi di rumah Allah tahu apa yang dikerjakan, di jalan Allah tahu apa yang dikerjakan, di pondok Allah tahu apa yang dikerjakan. Maka dimanapun, dalam situasi apapun, tetap jadilah kita hamba Allah yang mengabdi pada Allah, tidak menjadi musyrik. Karena syirik itu adalah dosa yang besar. Ini nasihat yang pertama. 5 menit cukup. Kemudian nasihat yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini an iskur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Nasihat kedua dari lisan Luqman Hakim ini adalah mengajarkan putranya untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Waktunya, anakku sekalian, waktunya libur di rumah itu buktikan bahwa kalian benar-benar belajar di pondok, bahwa kalian benar-benar thalabul ilm di pondok, tahu ilmunya dan kemudian mengamalkan ilmunya. Bahwa berbakti pada orang tua itu adalah hukumnya fardu ain. Maka surah Al-Isra, bahkan Allah berfirman dengan kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalimat qada ini kalau ahli bahasa gimana penafsirannya? Ini melebihi daripada kata-kata wajibah. Bahkan melebihi dari kata-kata kutiba alaikumussalam, lebih dari itu. Qada itu telah diputuskan oleh Allah, telah diinstruksikan benar-benar oleh Allah. Ala ta'budu ilah, jangan kau menyembah kecuali hanya Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka pesan kami kepada anak kami kemarin, Bapak Ibu, di rumah itu sabta jiwanya dipraktekkan. Ada yang namanya kemandirian. Di rumah tidak boleh kok nyuci baju dicucikan orang tua. Wong di pondok sudah biasa nyuci kok. Di pondok biasanya nyetrika baju sendiri kok. Di pondok nyuci piring sendiri kok. Betul nggak? Nah, ini disaksikan, ini amanah Ustadz ini. Ya. Syukur-syukur sekali-kali baju orang tuamu kamu cucikan. Kapan lagi cucikan baju orang tuamu kalau nggak liburan? Syukur-syukur begitu. Paling tidak jadilah kalian mandiri. Jangan membebani dengan beban-beban yang harusnya tidak menjadi beban orang tua. Bahkan sebaliknya, berbaktilah kepada orang dan saatnya ini berbakti. Maka hadis Rasulullah begitu sangat tegas. Ridallah fi ridal walidain wa suhtallah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu di mana? Di ridho kedua orang tuanya. Dan kemurkaan Allah di kemurkaan kedua orang tuanya. Maka nanti ketika anak libur, ketika punya keinginan pengen keluar rumah misalnya, pengen main, lihat ridho orang tuamu dulu. Ridho enggak? Izin enggak? Kalau enggak diizinkan jangan pergi. Kalau tidak diizinkan jangan beli. Kalau enggak diizinkan jangan melakukan. Karena ridho orang tuamu itu, itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tentu berpesan kepada anak kami,
Jadilah kita anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, termasuk kita, termasuk saya sendiri. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah pintu-pintu surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada suatu ketika seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia cerita, "Wahai Amirul Mukminin, aku ini punya ibu yang sudah sangat tua, yang sudah tidak berdaya, artinya tidak kuat. Ya. Dan kami tentu berpesan kepada anak kami, jadilah kita anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, termasuk kita, termasuk saya sendiri. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah pintu-pintu surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada suatu ketika seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia cerita, "Wahai Amirul Mukminin, aku ini punya ibu yang sudah sangat tua, yang sudah tidak berdaya, artinya tidak kuat, yang sudah sangat lemah. Tiap hari kemanapun ibuku pengen pergi, aku selalu menggendong ibuku. Aku menyuapi ibuku ketika ibuku pengen makan. Aku mencuci pakaian ibuku. Aku menyuapi, bahkan aku membersihkan kotoran ibuku ketika ibuku sedang buang hajat. Apakah yang aku lakukan kepada ibuku itu sepadan dan sama pahalanya dengan yang dilakukan ibuku kepadaku?" Apa jawab Umar bin Khattab ketika itu? Tidak.